Orangnya fakir. Setan itu selalu membisikkan begitu. Kurang. Suatu ketika sampailah saya di kantor terlalu cepat. Jam 7. Mestinya acara jam 8. Setelah itu datanglah seorang ibu-ibu. Alhamdulillah, Ustaz saya udah lama mau bertanya. Dia senang, saya takut. Saya sebenarnya udah lama mau tanya sama Ustaz, tapi di majelis saya segan Pak Ustaz. Tanyalah apa namanya. Saya Pak Ustaz, kalau mendengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Gitu. Adik-adik tadi waktu mendengar sholawat, saya puncak ketenangan itu ketika ada kadang irama-irama yang kita pilih. Tentu kita tak sama. Tapi saya puncaknya itu saat Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Saat mendengar itu, disitulah saya merasakan puncak ketenangan yang luar biasa. Mungkin adik-adik tentu yang lain. Saya Pak Ustadz justru sangat tenang waktu sedang mendengar ini Pak Ustadz. Yang bagian yang mana itu? Khosyah harham sehetihe. Astagfirullah. Ini udah lain ini. Khosyutahe. Khosyutahe. Fi qalbika syai'un. Arti khosyutahe itu di dalam hatimu ada sesuatu. Dari mana Ustaz dapat itu? Dari Maulana Abdul Wahab Sya'rani. Hadir di sini. Beliau datang dari jauh. Dari Temboro. Dan beliau bukan hanya bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Inggris. Dari Pakistan. Bahasa Urdu. Saya Urdu ini tak banyak kali tahu. Paling-paling tahu Apsana Perka. Kia hal heti ke kus-kus kutahi. Dulu saya kebetulan di asrama di Maroko itu kawan saya satu dari Chittagong. Chittagong itu Bangladesh. Yang satu dari Karachi. Orang Urdu. Lalu kemudian mereka ini Masya Allah baik-baik, lembut-lembut orangnya. Banyak hal. Tapi saya tak bisa bahasa mereka ini. Dan yang paling saya bingung mereka ini susah ya saya kalau berjanji membedakan antara iya sama tidak. Ya akhi, gadan sanadhhab ila hadzal ma'rad. Besok kita jadi pergi ke acara. Ayo gitu. Insyaallah kata. Iya apa tidak? Kan gitu. Tapi insyaallah Habib Maulana Abdul Wahab Sya'rani bisa karena dia tahu dia mana geleng iya, mana geleng tidak kan. Kalau iya agak cepat. Oh cepat. Masya Allah tabarakallah. Jadi saya yang pertama, ini poin yang pertama. Saya kan tak pandai saya ceramah panjang lebar ke sana kemari. Ada orang yang bisa menyampaikan, semua disampaikannya. Dari mulai planet Mars sampai lapisan bumi ke-7 bisa dijelaskan. Saya selalunya pakai poin-poin. Poin 1, poin 2. Gunanya untuk adik-adik yang mahasiswa sekolah, jadi dia biasa menyimpulkan. Itu maka saya pakai poin 1, poin 2. Dan untuk intel supaya mudah buat laporan. Itu guna. Karena mereka kan pasti pulang tanya, siapa tadi yang menyampaikan? Abdul Somad. Apa aja kata dia? Poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga. Kok begitu lengkap? Dia yang ngajari Pak. Mudah-mudahan dapat hidayah. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan ketenangan duduk dengan habaib, mendapatkan ketenangan duduk dengan ulama, mendapatkan ketenangan ketika mendengar maulid, berarti iman sedang bersemayam di dalam hati. Kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena awal-awal maulid mungkin risau. Apalah tak duduk-duduk ini. Selesai. Ini bisa diringkas apa tidak? Tapi kemudian setelah lama mulai merasa nikmat. Setelah lama ada keperluan, ada kebutuhan, mulai menjadi hajat, mulai rindu. Kalau tak bertemu dengan Habib, rindu.
Betapa banyak jamaah yang saya jumpai di Palembang, di Aceh, di Makassar, di Banjarmasin. Ustadz, saya sebelum ketemu sama Ustadz ini sudah mimpi 2 kali Pak Ustadz. Alhamdulillah yang jumpa saya itu 3. Anak-anak, nenek-nenek sama laki-laki. Anak gadis belum ada lagi. Oleh sebab itu maka mata kita ini selalu ingin melihat danau, ingin melihat gunung puncak tinggi, ingin melihat pemandangan. Tapi kata Nabi SAW, ada yang lebih nikmat daripada itu apa? Memandang wajah ulama. Memandang. Saya bukan ulama. Jadi kalau antum melihat wajah saya risau, memang begitu normal. Karena saya bukan ulama. Cuman saya sering duduk-duduk sama ulama. Karena sering duduk-duduk sama ulama, disangka orang ulama. Disangka orang ulama itu bisa menular macam COVID. Tak bisa. Cuman karena sering saya duduk, disangka orang ulama juga. Padahal tidak. Sampai sekarang belum ada kartu Majelis Ulama Indonesia. Dai 200 Kemenak aja nggak masuk. Oleh sebab itu maka ketenangan didapatkan dengan apa? Menghadiri majelis. Datanglah orang ke kota Basrah di Irak. Man sayyidukum? Siapa pemimpin kamu di kota Basrah ini? Penduduk Basrah menjawab, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Pemimpin kami di kota Basrah ini Imam Al-Hasan Al-Basri. Bima sadakum? Dia pemimpin kamu? Iya. Dengan apa dia memimpin kamu? Apakah dia khalifah? Apakah dia Amirul Mukminin? Apakah dia panglima perang? Tidak. Dia bukan khalifah. Dia bukan Amirul Mukminin. Dia bukan panglima perang. Lalu dia memimpin kamu dengan apa? Bil ilmi. Akhadna minhu ilman walam ya'khudh minna syai'an. Kami ambil dari dia ilmu dan dia tak mengambil apa-apa dari kami. Itulah yang membuat hati kami tertawan dengan dia. Orang sebanyak ini berkumpul. Siapa yang mengumpulkan ini? Habib Umar As-Sagaf, Habib Umar Abdul Aziz. Apa kata Habib Mahdi? Kedua orang tua ini Ustadz Abdul Somad tak mengambil apapun dari mereka. Terwujudlah ucapan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri yang 1300 tahun yang lalu terwujud rupanya ada di Palembang hari ini. Man sayyidukum? Habib Umar. Umarain. 2 Umar. Umar As-Sagaf, Umar Abdul Aziz. Bima sadakum? Dengan apa mereka berdua ini memimpin kamu? Apakah dia menang pilkada? Tidak. Karena kalau cuma menang pilkada, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK. Tapi dia sudah menawan hati kami dengan kitab kuningnya. Al-Ajwibah Al-Ghaliyah fi Aqidatil Firqah An-Najiyah. Khatam kitab itu kami baca Pak Ustadz. Dari awal sampai akhir Pak Ustadz. Setiap minggu Ustadz. Setiap malam Jum'ah Sayyidul Ayyam Ustadz. Dari jam 8 sampai jam 9 kami dengarkan. Tertawan hati kami. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan milikmu untuk selamanya. Inilah orang-orang yang hatinya sudah tertawan dengan ilmu. Duduk dia berjam-jam. Sementara yang lain masih tertawan dengan artis. What can I do? Yang lain masih tertawan dengan dunia. Duduk berjam-jam di kafe. Pertama diminum kopi. Tak juga tenang. Mulai dicampur spiritus. Mati. Apa yang mereka cari duduk di diskotik, di kafe, di nightclub itu? 1. Tenangan. Masuk ke dalam. Dengar lagu pop. Tak tenang. Agak kuat sedikit dangdut. Makin tak tenang. Masuk lagu. Makin tak tenang. Datang disc jockey. Makin tak tenang. Dimakan pil anjing gila. Baru agak tenang sedikit. Sakau. Overdosis. Cuman 4 pilihannya Pak Ustadz. Bodoh, gila, mati, penjara. Kalau ada kawan sahabat kita yang kena begitu, kita selamatkan dengan membawanya ke majelis ketenangan ini. Saya nih Pak Ustadz mau pensiun. Takut anak tak makan.
Takut tak ada gaji. Lalu saya belilah tanah. Saya tanam sawit. Ditanam, dipupuk, dijaga 3 tahun berbuah pasir. Pas mau dipanen, datang, dipanen orang duluan. Pas ditanya, surat tanahnya punya saya, ente mau apa? Siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, jam 2 malam, mata berkudip-kudip. Kenapa tanam sawit, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah itu? Akhirnya tak tidur-tidur. Pergi saya ke psikiater Pak Ustadz. Dikasih obat sama psikiater. Kau bawa obat ini sesumpit. Yang ini dimakan 3 kali sehari, yang ini 2 kali, yang ini 1 kali, yang ini dimakan sebelum makan, ini dimakan sudah makan, ini dimakan pakai air, ini ditelan, ini dari atas, ini dari bawah. Makin pusing kepala saya. Akhirnya adalah anak saya sekolah kuliah di Pekanbaru. Kata dia, ya, ayo kita hadiri pengajian Ustadz ini. Datanglah saya dengar pengajian Ustadz. Saya udah tak tidur-tidur nih, kena penyakit insomnia. Begitu saya tengok Ustadz, saya dengar pengajian Ustadz, menguaplah saya. Sehat saya Pak Ustadz. Makanya kalau di majelis ini ada yang tertidur, biarkan aja, berarti dia termasuk orang-orang yang sehat. Berapa banyak orang jumpa psikiater, psikolog, tak bisa tidur karena risau. Naik mobil mewah, 5 miliar harganya, pintunya 1. Rupanya mobil ini makin mahal, makin sedikit pintunya. 2021 ini keluar mobil tak berpintu sama sekali. Mobil mahal, punya pesawat pribadi, jet pribadi, tak bisa tidur malam. Orang kita naik angkot kelewatan gang. Oleh sebab itu maka yang paling mahal dalam hidup ini adalah ketenangan. Oleh sebab itu maka hidup ini jangan terlalu khawatir. Ini menyikapi COVID ini terbagi 2 mazhab. Mazhab yang pertama terlalu berani dengan COVID. Sampai-sampai menantang. Mana COVID itu biar kugulai. Mana. Yang satu lagi pula terlalu takut dengan COVID. Sampai empek-empek pun dicuci pakai hand sanitizer. Terlalu takut dengan COVID. Sedangkan kita ini bukan khawarij, bukan pula jabariyah, tapi kita ahlus sunnah wal jamaah. Ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Kita tetap ada usaha. Saya sebelum di sini tadi dikasih tak berapa kali cuci tangan. Cuci tangan. Dulu biasanya asal cuci tangan itu langsung makan. Ini enggak. Cuci tangan aja. Jadi kalau itu maka dipegang terus masker nih dari tadi. Mana tahu ada nanti yang membuli kan. Tak semua yang nonton ceramah kita ini mau mendengar. Mau mencari-cari kesalahan. Nah itu tak pakai masker. Masker. Ha? Oleh sebab itu maka ya, poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketenangan. Hadir majelis ilmu, tenang. Mengenyangkan perut itu dengan materi. Materi itu benda. Karena usus itu benda. Usus itu benda kan? Nampak dia kan? Yang namanya benda materi itu bisa dilihat dengan mata, bisa dipegang dengan tangan, bisa ditangkap dengan panca indera. Itulah usus. Maka yang materi ini ditenangkan juga dengan materi. Otak-otak. Cuko. Air. Tenggorokan perlu air, dikasih materi. Tapi hati bukan materi. Hati adalah jiwa. Maka dia tak nampak. Orang belajar filsafat pun ada itu. Kalau yang nampak ini disebut dengan fisik, maka yang tak nampak itu disebut dengan metafisik. Kalau yang nampak ini disebut dengan body, badan, yang tak nampak ini disebut dengan soul. Orang barat pun percaya pada yang tak nampak itu. Makanya kalau mereka di tengah laut terapung, pecah kapalnya, mereka buat SOS. Save our soul. Tidak SOB, save our body, selamatkan badan kami. Tidak. Dan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu juga disebut, bangunlah jiwanya.
Setelah jiwanya baru bangunlah badannya. Zahir dan batin. Yang zahir kasih zahir. Apa itu zahir? Makanan. Jangan pikirkan dulu. Nanti keluar asam lambung. Yang batin, makanya kata Allah Ta'ala, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, dua-duanya kau dapat. Apa itu? Kalau perutmu lapar, at'amahum min ju'. Kalau kau takut, khawatir, cemas, galau, wa amanahum min khauf. Itu adalah keterwakilan antara zahir dan batin. Pejabat hebat disenangi orang, tertangkap narkoba. Artis mewah, duit banyak, follower hebat, tertangkap narkoba. Gara-gara apa? Mencari ketenangan. Di mana letak ketenangan kita? Majelis ilmu. Begitu dapat berita semua kajian mesti lockdown, maka saya tutup semua, tak ada pengajian, tak ada jumpa orang. Pulang dari Solo, dari Habib Novel, tanggal 18, 16, saya tutup, tak ada kajian. Karena kita melockdown diri. 2 minggu saya sakit. Begitu jumpa dengan Habib, jumpa dengan jamaah, sehat. Baru saya paham, obat saya bukan istirahat. Jadi kalau ada jamaah mengatakan, Ustadz, kami khawatir nih Ustadz. Nampak, cuman mereka ini lembut orangnya. Kalau mereka kasar, Ustadz, nampaknya Ustadz tak sampai hari Jumat nih Pak Ustadz. Dia tak mengerti, ketenangan saya adalah ketika bertemu dengan para ulama. Ketenangan kita adalah ketika ikut majelis maulid. Ketenangan kita adalah ketika, adapun yang dulu ketenangannya ketika duduk-duduk kongko-kongko. Saya nih Pak Ustadz, preman tengik nih Pak Ustadz. Sebutkan botol bagaimana sudah pernah saya minum, saya tekan. Kau ini tobat atau bangga dengan dosa? Orang kalau tobat itu justru menangis mengenang dosa-dosanya. Kau bangga pula. Saya ini preman nih Pak Ustadz. Tengok lubang anting saya sebesar lubang hidung. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nikmat terbesar yang diberikan Allah kita hari ini, masih ada ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu, mencabutnya macam pokok kayu dicabut dengan akarnya. Tapi bagaimana? Biqabdil ulama, bimautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Tapi hari ini cobalah lihat ulama-ulama kita, habaib kita, dan datang pula Habib dengan nilai cum laude. Apa cum laude itu Pak Ustaz? Tak ada hubungan sama laut. Nilai tertinggi, Mumtaz, excellent, dari Ahqaf University Yaman. Artinya apa? Tidak akan putus keilmuan di Palembang, Sumatera Selatan sampai hari kiamat insyaAllah. Beruntung tak orang Palembang? Di Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung, habaib paling banyak di Sumatera Selatan. Ziarah kubur paling besar, paling akbar, paling kubro di Sumatera Selatan. Majlis maulid paling ramai dalam pengajian di BKB, majlis ta'lim paling banyak khataman kitab di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada orang Palembang dimasuk neraka, memang kata malaikat, kau kemana aja dulu? Hari ini kita sudah ramai apa belum? Tergantung kita membandingkannya dengan majelis mana. Jadi kalau ada orang Palembang yang belum ikut majelis maulid, belum mengaji, bukan salah mereka, tapi salah kita. Sekarang kita istirahat sejenak, karena berpindah ke maulid 40 malam, dan setelah itu habis maulid, bangkit semangat baru, ajak kawan-kawan. Cuma dengan cara yang lembut. Saya tak ingin adik-adik pakai cara saya. Tiba-tiba nanti datang ke warung kopi. Ya ayyuhalladzina kafaru. Tentu tak begitu. Lembut. Hai kawan-kawan, kalian mau masuk neraka ya?
Udahlah, tinggalkanlah ketenangan dengan main ini lagi. Nanti kau kan mati juga. Allah, kau baru ikut pengajian 2 kali dengan Ustaz Somad, itu pun online, menceramahi pula, kata dia. Mudah-mudahan adik-adik semua istiqomah, insyaallah. Saya tak sanggup bicara, makanya dari tadi saya katakan adik-adik. Saya menganggap sedang berhadapan dengan adik-adik anak-anak muda. Kalau saya bayangkanlah wajah Habib, maka dari tadi tak ada saya nengok ke kiri. Hilang bahan ini semua. Oleh sebab itu, saya sedang merasa berdua dengan ini salah satu cara ceramah juga. Yang pertama, jangan ditengok mata jamaah itu. Jadi Ustadz waktu nengok kami, tak saya tengok matanya, keningnya tengok. Yang kedua, jangan bayangkan di situ ada alim ulama Habibnya, bayangkan. Bayangkan kita yang paling hebat di situ. Profesor Dr. Abdul Somad LC itu. Walaupun tak dipanggil malaikat. Itu mana tahu nanti adik-adik KKN kan, semester 6 KKN. Saya pernah tuh nengok adik-adik KKN, berdirilah dia. Ini perlu waktu mau bangkit tuh katakan semua ini Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Gubernur, semua ini kalian manusia keluar 2 kali dari lubang najis dan kalian ini akan mati dimakan cacing tanah. Tapi jangan kuat-kuat dalam hati aja. Waktu mau bangkit. Dan yang paling penting minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Jadi begitu cara habaib ulama dulu untuk mengendorkan urat-urat yang tegang itu. Jadi begitu mereka mengkaji, qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, udah hampir putus. Nah, lalu kemudian ada munsyid. Munsyid, maka munsyid pun membacalah. Qamarun, qamarun, qamarun sidnan nabi, qamarun. Karena di dalam nagam nada seni itu melembutkan hati, menenangkan jiwa. Begitu yang saya dengar dari para habaib. Jadi sebenarnya majelis-majelis pengajian yang keras-keras itu, yang kalau jumpa mukanya tak ada senyum macam mau menerkam aja, macam singa nampak anak ayam, itu kalau dibawa dia pakai komarun agak 2 kali, lembut itu insyaallah. Saya ketemu berapa kali. Saya ucapkan salam, Assalamualaikum. Lain kawan. Jadi saya ditanya sama jamaah, Ustadz bagaimana cara membedakan jenggot jamaah tabligh sama jenggot salafi, kata dia. Lama saya berpikir, gimana caranya? Oh, dapat saya. Kalau kau nampak dia berjenggot, pas mau jumpa senyum, dikasihnya minyak wangi, siwak, itu tabligh. Tapi kalau berjenggot, nampak kau di muka ini, laisa minas sunnah. Itu perlu dibawa solawat agak 2-3 kali, lembut tuh insyaallah saya bilang. Saya jawaban tuh kadang-kadang muncul sendiri aja. Allah menolong, biar jangan nampak bodoh kali profesor tuh kan. Tadi saya mulai jam 9:30, saya yang sekarang jam 10:05. Poin pertama, ketenangan kita di majelis ilmu. Yang kedua, setelah kita duduk di majelis ilmu, barulah bisa kita bicara tentang persatuan umat. Gimana mau bicara persatuan umat, yang satu di ujung kutub selatan, yang satu kutub utara? Tapi hari ini Masya Allah, ada Habib, ada ulama,
ada tuan guru, ada maulana, ada ustadz-ustadz maspurah, dari berbagai macam basic pendidikan. Ustadz Solhas dari Gontor, Ponorogo, pendidikan modern. Pakai jas, pakai dasi. Pergilah ke Gontor, pakai jas, pakai dasi. Tapi ada pula dari Temboro, pakai jubah, pakai sorban, bisa duduk satu majelis. Ustaz Somad pakai sarung, tapi kalian jangan khawatir, celana panjang tetap ada. Bisa duduk bersama. Yang menyatukan kita ini apa? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau ada orang yang ngejek-ngejek, apalah itu majelis maulid itu, datang, habis itu berdiri, habis itu duduk, selawat, balik. Baru nampak bukti nyata hebatnya maulid waktu pilkada DKI Jakarta. Barulah orang tahu. Apa yang bisa membuat umat Islam menang di Jakarta itu kalau bukan majelis maulid. Majelis yang lain buat kumpul izinnya susah. Tapi mau maulid, tinggal buat baleho aja. Maulid, berdatangan semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling susah sekarang mengumpulkan orang. Kalau adik-adik mau tahu susahnya mengumpulkan orang, tanyalah caleg-caleg tanyalah calon-calon pilkada, tanyalah orang-orang mengumpulkan orang banyak. Sudah dikasih baju kaos, tak juga datang. Tak juga datang. Tapi kalau majelis maulid, hanya sekedar diumumkan di masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat, besok datang maulid. Datang apa tak datang orang? Datang semuanya. Maka persatuan umat ke depan bisa disatukan dengan maulid. Seminar, berkelahi aja orang di seminar itu. Menurut bapak, menurut saya, menurut kamu, menurut saya. Seminar, neraka. Semi hampir. Seminar hampir masuk neraka. Kalau terlalu sering ikut seminar ini, masuk neraka betulan. Loka karya, entah apa-apa namanya. Habis keluar dari situ, hati bercabang. Marah. Menunjukkan keegoannya. Tapi dalam maulid, orang tak mengeluarkan pendapat. Orang tidak menunjukkan banyaknya hafalan dia. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Tak ada. Di dalam maulid, majelis ruh. Majelis maulid adalah majelis tuma'an. Majelis maulid adalah majelis sakinah. Majelis maulid adalah majelis menundukkan hati. Majelis maulid adalah majelis mengenang Sayyid Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita boleh berbeda dalam mazhab fikih, berbeda dalam pendapat, ikhtilaf dalam beberapa hal, tapi kalau sudah menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menetes air mata. Kok kenapa dari tadi ku tengok sampai begitu larutnya? Keluar rumahnya dia, tapi tetap dipertahankannya. Jadi ustadz ini dari berbagai macam, dari mulai alumni Yaman yang paling ujung sampai Maroko yang paling ujung sampai ke Pakistan, semuanya duduk bersama mengagungkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang masih lagi kelahi, yang masih lagi hatinya bengkok, yang masih lagi mengedepankan rasionalitas akalnya, maka didudukkan dia di majelis maulid, insya Allah tenang. Tak juga tenang, ikat dia di majelis maulid itu. Hatinya kita ikat. Ustaz Somad ini kadang bahasanya keras kasar, hatinya lembut insya Allah. Kalau tak kau percaya, belahlah dadaku. Akan kau dapati di sana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu cara Ustaz Abdul Somad supaya didoakan jamaah sebetulnya. Kalau sudah kita bisa duduk bersama, barulah bicara tentang bagaimana umat di masa akan datang. Barulah kita bisa memajukan ekonomi umat. Betul? Kalau udah kumpul bersama ramai begini, maka air minum pun laku. Belilah ajwa, katanya kan. Produk kita Pak Ustadz, milik kita Pak Ustadz, makanan, produk. Belanja ke warung tetangga, Neng's Bakery, dijamin telur ayamnya dibasuh dulu. Enaknya martabak nih Pak Ustadz ya, apa sih bumbunya?
Kau mau tahu kenapa itu enak? Cobalah kau tengok. Telur ayam ambil. Langsung cuplung masuk. Telur ayam keluar dari segan saya menyebutnya. Tak dibasuh. Habis itu ketepung itu. Patutlah enak. Yummy. Kami kecil-kecil dulu diajarkan itu. Kebetulan saya adik-beradik tak ada perempuan. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata almarhumah emak ini, nanti kalau kalian merantau jauh, memasak sendiri. Ini telur ayam ini basuh dulu nak. Karena ini kotor najis. Setelah basuh baru pukul. Jangan kau masak sama nasi. Tak boleh, pantang. Ayam ini dicuci bersih. Ayam ini kau cuci 2 kali. Kalau kambing ini 4 kali. Kenapa kambing ini 4 kali mak? Karena kakinya 4. Kita waktu itu ikut aja. Rupanya sekarang baru tahu. Ayam ini daging putih. Darahnya tak terlalu banyak. Daging ini daging sapi, daging kambing merah. Dicuci. Sudah kau basuh. Terakhir kau siram. Berselawat. Waktu kau menyiramnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Begitu mak kita mengajarkan dulu. Berapa banyak orang ilmu banyak. Tapi tak barokah gara-gara apa? Makanan. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan sekarang juga, hubungi nomor 0811. Kalau kita beli air dia, kita beli makanan dia, dia beriman kepada Allah, sikit banyak waktu dia sholat didoakannya kita. Kalau kita beli makanan dia, kita beli minuman dia, dia beriman kepada Allah, duitnya berlebih, dibangunkannya ke masjid, mengalir juga untuk kita. Begitu cara berpikirnya. Tapi itu bisa kita lakukan kalau kita berjamaah. Saya bangga di Palembang ini. Kenapa? Karena kita acara, airnya punya kita, makanannya punya kita. Di tempat lain, berapi-api mengatakan, Amerika, kita perangi, Israel. Pas giliran makan, roti made in Amerika, itu makan. Dia yang berteriak, menggebu-gebu, berapi, roti Amerika itu dimakannya Donald Amerika. Datanglah jamaah bertanya, Ustadz, ya, tadi Ustadz kan teriak Amerika, kenapa roti Amerika yang Ustadz makan? Inilah musuh kita, maka mesti kita serang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di Palembang, airnya punya kita, rotinya punya kita. Tadi malam ada Thai tea. Ini produk kita Pak Ustadz. Ada pula air lagi, air OKOC. Dapatkan agen tunggal Ustadz Solhas. Ada pula donat 555. Ada pula. Itu selalu saya iklankan, saya endorse, saya masukkan ke Instagram. Dan perlu dicatat sampai sekarang saya belum dapat persen dari endorse-endorse. 212 mat. Berapa gunting pita udah 212 mat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Takbir. Sampai sekarang tak ada itu. Mungkin itulah amal jariah yang menolong kita di hadapan Allah SWT. Ini penting. Kalau kita tak berjamaah mana bisa? Berawal dari Palembang, berawal dari Sungai Musi, menyebarlah ke seluruh Indonesia insya Allah. Dalam perjalanan dakwah saya, yang bisa berkumpul ustadz paling banyak di sana berkumpul, tapi sekelompok kecil alumni Timur Tengah. Di sini berkumpul kelompok kecil alumni Azhar. Sini kelompok kecil hanya ustadz satu mazhab saja. Tapi berbagai macam alumni bisa berkumpul. Semua pawang-pawang buaya bisa disatukan. Itu cuman di Palembang. Kemarin berkumpul dari kabupaten, kota, berdatangan. 5 jam mereka datang dari kota. Bisa datang kemari. Persatuan inilah yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Poin pertama, hati tenang dulu. Setelah hati tenang, baru kita bisa bersatu bersama. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah meningkat pada persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak semua kita sepakat dalam masalah fikih. Ada perbedaan sedikit. Tapi karena i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, dan kita selalu disatukan dalam majelis kebaikan, majelis ilmu. Kalaupun berbeda pendapat, perbedaannya itu tetaplah mengedepankan akhlak al-adab fauqal ilmi, insyaallah. Amin ya rabbal. Ini poin yang kedua. Siap bersatu? Siap bangkitkan ekonomi umat? Siap belanja ke warung tetangga? Siap tidak menawar? Janganlah ditawar, anak dia mau sekolah. Ini kadang kawannya bukan menawar, membunuh. Sore sudah jam 3, jam 4 mau balik ke rumah. Makcik ini dari pagi tadilah menyisik ikan, mengeluarkan perut ikan. Menunggu, anak sudah menunggu di rumah mau bayar uang sekolah. Memang sekolah sekarang online, tapi duitnya offline. Makcik, berapa ikan ni setumpuk makcik? 15.000 nak. Cepatlah ni balik, bentar lagi busuk ikan. Udah agak mau busuk. Sambil menunjukkan cincin mahal 3 biji. Udah mau busuk ya, 5.000 aja ya. Makcik ini lembut orangnya. Padahal pisau penyisik ikan tu masih hidup situ. Kalau saya lah yang jual tu. Apa kau bilang? Kenapa tak kau bunuh aja aku? Nah, bunuh. Kau ngasih dia niatnya nolong anak dia mau sekolah. Menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Menolong orang untuk kebaikan. 'Alal birri. Tak disebutkan 'alal hasani. Tak disebutkan 'alal khairi. Tapi puncaknya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oleh sebab itu, kalau engkau merasa sakit, kalau engkau merasa sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, berarti kau manusia. Kalau kau merasa lapar, kau makhluk hidup. Sama kau macam peliharaan kawan di sebelah rumah. Yang menggunggung. Tapi kalau kau bisa merasakan kelaparan, rasa lapar saudaramu, berarti kau manusia. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Oleh sebab itu majelis kita ini adalah majelis merasakan perasaan orang lain. Alah Ustaz Somad ngomong aja enak. Habib duduk di bawah, dia duduk di atas. Saya sudah minta izin duluan. Habib Qasim, mohon izin Habib. Itu maka saya agak menjauh sedikit dari Habib Qasim. Saya mendekat ke Habib Umar. Biar dibela Habib Umar saya. Kita ini majelis merasakan perasaan orang lain. Banyak orang sekarang merasa pintar. Yang paling penting adalah pintar-pintar merasa. Macam mana kita merasakan perasaan orang lain? Bagaimana rasanya mendengar ceramah lama-lama? Tahu saya, jamaah ini udah lama juga ustaznya. Oleh sebab itu maka kita ini adalah la yabitu syab'an. Jangan sampai tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kau tidur lelap enak di atas kasur empuk, begitu juga kawan, sahabat, tetangga, jamaahmu. Macam mana kita mau mendengarkan rintihan laparnya di tengah malam kalau tembok rumah tinggi setinggi mata memandang? Diucapkannya salam, minta tolong, assalamualaikum, anjing herder datang menjawab. Bukan main lagi waktu pergi ke Makkah. Setahun 2 kali. Oh, nangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Ulama-ulama dulu dalam perjalanan mereka sampai membatalkan haji kedua ketiga demi untuk berbagi kepada fuqara wal masakin. Satu suapan ke mulut mereka, maka itu sudah dapat menyelamatkan engkau dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Maka kata orang Melayu, ambillah sikit tanda terkenang.
Ustaz Somad, terima kasih ya. Sikit tanda terkenang. Kalau banyak aku makan sendiri. Sedang sikit aja dikenang, apalagi apalagi banyak. Idza tabakhta fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak, banyakkan kuahnya. Banyakkan kuahnya. Berbagi kepada tetangga. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz ceramah di kampung kami, bawa bagi kuah aja mereka Pak Ustaz. Kuah pindang aja terus Pak Ustaz. Daging tak meleleh Pak Ustaz. Sedangkan kuah aja dibagi, apalagi yang lain. Itulah yang akan menjadi kenangan yang luar biasa. Saya alhamdulillah bersahabat bertemu dengan para alim ulama ini, kenangan-kenangan baik. Biasanya Ustaz Somad ceramah tak ada bawa tasbih. Kok hari ini tasbih? Baru dikasih tadi. Orang paling senang kalau yang dia kasih itu kita tunjukkan. Apalagi nanti tengoknya, oh dipakai Ustaz Somad rupanya tasbihku itu, kata dia. Hal ini sepele nampaknya. Tapi kita merespon orang mesti begitu. Bukan ria, bukan menunjuk, ini Somad nih. Padahal di belakang kami main handphone aja kerjanya. Tidak. Karena ada sesuatu yang nampaknya simple, tapi itu bisa mempertautkan hati kita. Ketenangan dengan majelis maulid dan baca kitab. Yang kedua, setelah kita bisa berkumpul bersama, maka bangkitkan ekonomi umat. Kalau sudah duduk bersama, orang akan takut dan segan menengok. Kalau beginilah Abdul Somad kemana-mana, masih ada yang berani membuli-buli. Mana yang berani? Jangan kau ejek-ejek Ustaz Somad. Di Palembang ngeri jamaahnya. Tujahnya kau nanti. Mana ada orang berani? Oleh sebab itu maka ini persatuan ini mesti kita jaga. Bersatu dalam ekonomi, bersatu dalam pendidikan, bersatu dalam tarbiyah, bersatu dalam khuluq wassuluk, bersatu dalam siasah. Siasah penting. Banyak orang sekarang tak mempedulikan siasah. Da'ma li qaisar li qaisar. Urusan politik, urusan mereka, bukan urusan kita. Sedangkan lampu listrik di jalanmu pun diatur politik. Sampai anggaran untuk membangun masjidmu pun diatur politik. Tanahnya punyamu, minyaknya milikmu, uranium yang ada di dalam punyamu, tapi dipakai untuk orang lain gara-gara apa? Gara-gara politik kau tinggalkan. Penting tak politik ini? Penting. Oleh sebab itu saya selalu sampaikan di mana-mana. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan pada kamu dosa terbesar di antara dosa paling besar? Al-israku billah, syirik. Insyaallah masyarakat Palembang tak syirik lagi. Amin. Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insyaallah Sumatera Selatan sudah bebas dari durhaka. Amin. Tapi yang ketiga ini kita banyak terjebak syahadatuz zur, kesaksian palsu. Pilkada, kabupaten, kota, provinsi, orang dengan enaknya memberikan kesaksian palsu, ambil kertas, coblos dengan paku. Saat mencoblos kertas itu bukan hanya sekedar mencoblos gambar, tapi saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah. Aku bersaksi orang ini menjadi pemimpinku di masa akan datang. Bismillah, takbir. Teorinya, waktu di dalam itu yang kuat-kuat. Yang pula diamalkan kata Abdul Somad. Aku bersaksi di hadapan Allah. Takbir. Kata yang di belakang, cepatlah sedikit lama ngantriin. Kalau sudah jamaah ramai, di mana ada gula di situ ada semut. Orang pun mulai melirik. Mulailah orang memandang dari atas, ditengoknya ramai. Mak, apa kata tim sukses dia? Pak, saya tengok di sana bisa agak-agak 5 TPS tuh Pak, kata dia. Mulailah datang tawaran, untuk ini, untuk itu. Ketika itu istiqomah mulai. Kalau tadi hanya sekedar istiqomah dalam ketenangan, istiqomah dalam persatuan, bagaimana istiqomah apapun yang terjadi tetap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan pertuhankan kepentingan, jangan pertuhankan jabatan, jangan pertuhankan tawaran-tawaran. Kalau sudah mulut berisi air, susahlah lidah mau bercakap. Abdul Somad sampai hari ini masih lantang lagi, berarti belum dapat air tuh. Nanti sampai masanya Abdul Somad nampaknya diam. Gimana Pak Ustadz tentang masalah ini? Udah mendapat deh, udah. Oleh sebab itu maka ini tantangan ini tidak akan pernah berhenti. Kami ini Abdul Somad,
sudah 40 sekian tahun. Umur dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tak pernah putus asa. Kenapa? Anak-anak muda inilah yang akan melanjutkan dakwah ini. Ketika Habib Mahdi tadi memimpin nasyid, maka semuanya semangat mengangkat tangan. Itulah tangan yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama ketenangan, kedua persatuan, bangkitkan ekonomi umat, bersatu dalam ekonomi, bersatu dalam siasah. Yang ketiga, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan tidak lagi menggoda kita untuk menyembah dia. Kalau sudah setan melihat orang ramai begini beribadah, ramai dalam i'tisam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setan tidak lagi mengajak, anak muda sembah aku. Tidak, karena tak akan mempan. Walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan sikut menyikut antara biker subuhan dengan biker magriban. Kata biker subuhan, kamilah yang menjadi penghuni surga karena kami melawan kantuk. Kalian kan cuma maghrib aja. Kata bikers magriban, tidak akan diterima sholat subuhmu kalau tidak sholat maghrib. Fit tahrish, ditanamkan permusukan gesekan. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apalah lagi hati manusia. Jadi jangan kau tengok subuhannya, jangan kau tengok maghribannya, tapi yang kau tengok adalah sama-sama sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini sekarang macam-macam simbol, macam-macam seragam. Bahkan ada seragam yang belum terpantau Habib Mahdi bin Syihab. Waktu kami dalam kendaraan, ini ada pasukan baju hijau muda. Ini kelompok mana nih, kata Habib? Saya jawab, Habib, ini hijau muda mungkin baru tumbuh pucuk-pucuknya ini. Kalau yang lain-lain ini hijau tua, ada yang hitam, ada yang udah agak-agak layu. Ini udah lama. Ini yang antara baju hitam sama baju putih jangan saling mengejek. Kata yang baju hitam, lebih baik baju hitam tapi hatinya putih. Kata yang baju putih, kau sedangkan hitam di dalam itu aja menular ke bajumu. Berkelahi gara-gara itu. Kalau sesama majelis ini berkelahi, yang senang siapa? Munafikun, kafirun, liberaliun, syuyu'iyun. Sedangkan kita ini adalah ahlus sunnati wal jamaah, bukan ahlul furqati wal bid'ah. Oleh sebab itu maka persatuan ini kita, adapun berbeda topi, belum pernah sekalipun Habib Mahdi, Habib Qasim, Habib Ali Karrar, Habib Omar mencela saya, kenapa engkau pakai peci hitam Abdul Somad, kenapa kau pakai batik Abdul Somad. Tak pernah, baik langsung maupun melalui lisan yang lain, tak pernah. Karena mereka melihat yang penting sama-sama menutup aurat. Kalau yang pakai sarung kelahi sama yang pakai celana kelahi dengan yang pakai jubah, yang ketawa yang tidak bercelana. Mohon maaf Habib, kadang saya ini kata-kata saya ini kadang tak terkontrol, keluar begitu saja. Tapi nanti di ujung saya tetap minta maaf. Oleh sebab itu maka ini jaga persatuan umat ini. Siap menjaga ini? Jangan sampai ada fit tahrish. Setan itu terus berbisik. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Datang dia. Berbisik dia dari yang 4 penjuru ini tak juga mempan. Masuk dia ke dalam. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam syirik dia tak goda kita lagi, tapi digodanya dalam hasad. La taj'al fi qulubina ghillan hasadan. Mengapa orang Yahudi itu tidak menerima Nabi Muhammad SAW? Baghyam bainahum. Hasad, dengki. Kenapa dari keturunan Ismail diangkat Nabi terakhir? Kenapa bukan dari keturunan Yakub? Hasad, dengki. Kenapa iblis keluar dari surga? Hasad. Belum pernah lagi kita baca sejarah ulama berceramah, iblis keluar dari surga karena tak tahan godaan setan. Mana ada? Mana ada setan berani menggoda iblis? Kata setan, set.
Ayo kita goda iblis. Jangan, bos kita tuh. Belum sampai makom kita lagi gitu. Iblis tidak syirik. Iblis tidak syirik. Tapi kenapa? Angkuh, sombong. Ana khairum minhu. Ukhruj, kata Allah Subhanahu wa taala. Innaka minas saghirin. Kau kecil, tak layak. Oleh sebab itu maka ini penting karena di dalam majelis itu sendiri ada aku yang lebih lama. Aku yang langsung ring 1. Kau memang udah pernah selfie sama Ustaz Somad? Ini foto aku. Like-nya lebih banyak. Oleh sebab itu maka inna akramakum indallahi atqakum. Bukan ashharukum. Akan tetapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sela doa adik-adik, doakan Abdul Somad ini supaya takutnya hanya kepada Allah. Kalau dalam hatimu takutmu hanya kepada Allah, maka hilanglah takutmu pada makhluk. Kalau dalam hatimu kau besarkan Allah, maka yang lain makhluk itu kecil nampakmu. Kalau kau besarkan Allah, maka kekhawatiranmu akan hilang, maka gelisahmu akan hilang, galaumu akan hilang. Kalau Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada saatnya Abdul Somad ini hazan, ada saatnya Abdul Somad ini khauf, tapi kemudian datang jamaah mengatakan, hai Ustaz Abdul Somad, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi Nabi Musa alaihissalam tak berkata begitu. Kalla inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Dia tak katakan ma'ana. Kenapa Nabi Muhammad SAW berkata ma'ana? Karena yang sahabatnya ini takut. Kenapa Nabi Musa berkata ma'i, bersamaku? Karena yang bersamanya ini menakut-nakuti. Jadi kawan kita ini 2 spesies. Satu spesies takut. Jadi kalau ada kawan ini takut, saya takut Pak Ustaz, saya takut. Jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia menakut-nakuti, Pak Ustaz, awas Pak Ustaz, kaki Ustaz di sebelah ini kan udah dimabes Pak Ustaz. Kalla inna ma'iyya Rabbi wa ma'aka syaitan. Kawan yang menakut-nakuti, maka beda dengan kawan yang takut. Insya Allah kita ini hanyalah hamba yang takut, kemudian dikuatkan oleh para alim ulama dan habaib kita insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jam 10.30. Abdul Somad di mana-mana tetap 600 ml, 60 menit. Walaupun tadi Habib Mahdi mengatakan sampai subuh, jamaah mengatakan siap sampai subuh. Siap katanya. Aku tak siap. Itulah 3 poin yang disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Walaupun tidak sempat mengikuti bersama Sidi Al-Habib, Sidi Al-Walid Al-Habib, Omar As-Sagaf, maka insya Allah barokahnya didapatkan. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iktafaitu bihadzal qadar, saya cukupkan dengan 3 poin ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Barakallahu fikum. Barakallahu. على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا
لمديه صفوة ربنا وحدانا يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا يا الله للواحد الحدي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا يا الله أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضلك منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى من ولانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من أدانا يا الله وانظر إلينا واشكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن حتمنا الممات وأصلح رضوانا يا الله يا ربي واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس رجوانا يا ربي واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمع وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هر كدره الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين استجب دعاءنا يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أجبته ولا مريضا منا ومن أهلنا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. اللهم نسألك يا الله أن تدمر قوة المنافقين الطاغين الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك أن تدمر قوة جوكوي وأعانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان ووحد صفوفنا يا ربنا وصفوف المؤمنين لإعلاء كلمتك يا الله يا رب العالمين.
اللهم إنك أعلم بأحوالنا وأحوال المسلمين اليوم برحمتك يا أرحم الراحمين. فانصرنا يا الله فإنك خير الناصرين، واحفظنا يا الله فإنك خير الحافظين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kabul. 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 Hari-hari ini Anda pasti tahu apa yang sedang terjadi. Namun tentu saya tidak akan membuka pada malam hari ini. Saya cuma hanya akan bertanya, siap tunggu komando ulama? Apa yang depan? Be jawab. Siap tunggu komando ulama? Siap sambut kepulangan imam besar? Siap sambut kepulangan Habib Rizik? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Terima kasih kepada semua yang telah membantu acara ini. Para laskar, para panitia yang bekerja keras. Saya acungkan jempol. Cuma ada 2 Ustaz. Kalau ada lebih saya kasih lebih sebetulnya. Persiapan yang luar biasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan acara pada malam hari ini. Semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih para asatidah yang hadir malam hari ini. Semoga insya Allah majelis kita bertambah berkah. Kita bertemu kembali pada pembukaan majelis Maulid Arba'in dan pada acara-acara selanjutnya. Dan majelis Al-Jabhah akan dibuka kembali setelah selesai rangkaian majelis Maulid Arba'in. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hadrah Ashiqul Mustafa. Ya المصطفى أبشر بنا في المنى قد رقك صفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله عمنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى وفي ضرار ارتقاء من ربي قد دنا وهو حبيب الإله حبيب الإله
والآل ثم وذكره في الكتاب ما فاح مسك وطب وتم بدر الهنا وعم منه سنا هام قلبي يا قلبي عندما